Film dibuka di sebuah penjara di Thailand. Di tempat itu, ada seorang narapidana bernama Slim yang akhirnya bebas setelah sekian lama hidup di balik jeruji besi. Tapi anehnya, para napi lain justru bersorak dan bertepuk tangan saat Slim langkah keluar. Entah apa yang dia perbuat selama di dalam, tapi yang jelas Slim dianggap seperti pahlawan, sosok yang sangat berjasa bagi para napi lainnya. Begitu keluar dari penjara, Slim langsung balik ke apartemennya. Di sana, anak buahnya sudah siap menyambut, lengkap dengan 2 wanita, atlet kuda lumping yang siap menemaninya bersenang-senang merayakan kebebasan. Tapi sebelum pesta dimulai, tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar ruangan. Spontan, anak buah Slim langsung siaga. Dan tak lama kemudian, sesuatu yang gak terduga pun terjadi. Rupanya, suara ribut tadi berasal dari seseorang yang mencoba masuk ke apartemen. Dan orang itu punya niat jahat membunuh Slim tepat setelah ia keluar dari penjara. Dan ternyata, sosok misterius itu adalah William Beng, seorang pembunuh bayaran yang dikirim khusus untuk menuntut balas atas dosa-dosa Slim di masa lalu. Menyadari hidupnya dalam bahaya, Slim sempat memohon agar Beng melepaskannya. Tapi sayang, Beng tidak tergoyahkan. Ia datang bukan untuk berbicara, melainkan untuk menyelesaikan urusan yang sudah lama tertunda. Di markasnya, sang bos besar bernama Tony tampak begitu bangga dengan semua pencapaian Beng dalam urusan membunuh. Ia bahkan memuji Beng di hadapan seluruh anak buahnya, seolah dialah pembunuh paling berbakat yang pernah dimilikinya. Namun, di tengah suasana penuh kebanggaan itu, ada satu wajah yang terlihat berbeda. Johnny, anak kandung Tony sendiri, tampak menahan rasa cemburu setiap kali mendengar ayahnya memuji Beng setinggi langit. Dari sorot matanya, jelas ada sesuatu yang mendidih di dalam hati Johnny. Beng pergi ke tempat bernama Faust, tempat para wanita atlet kuda lumping yang menggoda penonton lewat live TikTok. Di sana, ia menemui kekasihnya, April, dan langsung mengajaknya pergi, padahal April masih bekerja. Keesokan harinya, Beng beraktivitas seperti biasa, olahraga, main game, santai di rumah. Tiba-tiba, Tony datang bersama anak buahnya membawa kabar gembira. DJ akan menikah. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ternyata tindakan kejam itu dilakukan karena Tony khawatir DJ akan membocorkan rahasia organisasi setelah berniat pensiun demi menikah. Beng pun membersihkan tubuh DJ dengan cairan kimia agar jasadnya hancur dan tak bisa ditemukan. Selesai urusan, Beng pergi ke klub malam untuk melepas penat sambil menenggak segelas beras kencur. Namun belum sempat duduk lama, tiba-tiba Beng ditembak bertubi-tubi. Tubuhnya langsung dilarikan ke UGD dalam kondisi kritis. Para dokter bekerja keras menyelamatkan nyawa Beng. Mereka tahu kalau Beng mati di tangan mereka, nasib mereka juga tamat. Karena Tony, sang bos brutal yang kebal hukum, tak akan segan menghancurkan siapapun yang dianggap bertanggung jawab atas kematian anak buah andalannya itu. Beberapa hari kemudian, Beng akhirnya sadar dari koma. Dengan suara lemah, ia bertanya, bagaimana dirinya bisa selamat dari hujan peluru, bahkan satu tembakan sempat menembus jantungnya. Dokter pun menjelaskan, saat Beng dibawa ke UGD, ada sepasang suami istri yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sang ibu dan bayi selamat, tapi sang ayah meninggal di tempat. Beruntung bagi Beng, sang istri bersedia mendonorkan jantung suaminya dan itu yang menyelamatkan hidupnya.
Dilanda rasa penasaran, Beng memutuskan mencari tahu siapa orang yang telah mendonorkan jantungnya. Ia berjalan menuju ruang bayi, berharap menemukan petunjuk. Dari sana, ia mengetahui bahwa bayi itu adalah anak dari seorang wanita bernama Delani yang masih dirawat karena belum pulih sepenuhnya setelah melahirkan. Lima minggu kemudian, Beng akhirnya keluar dari rumah sakit. Tony dan anak buah kepercayaannya datang menjemput, lalu membawanya ke markas. Tony sudah menyiapkan pesta kejutan untuk merayakan kesembuhan Beng. Semua orang bersorak gembira melihatnya kembali. Tapi Beng tampak acuh. Bahkan ketika Tony menghadiahkan potongan kepala dari orang yang menembaknya di klub malam, Beng tetap bersikap dingin. Melihat sikap Beng yang dingin, Tony menyarankan agar ia beristirahat dulu. Tony berjanji akan memberinya pekerjaan baru setelah pulih, supaya Beng tidak kehilangan jati dirinya sebagai pembunuh bayaran. Sementara itu, Delani terkejut saat tahu semua tagihan rumah sakitnya sudah lunas. Ia bertanya pada dokter siapa yang membayarnya, tapi dokter hanya tersenyum dan tidak memberi jawaban pasti. Dokter itu hanya berpesan agar Delani fokus melanjutkan hidup dan membesarkan bayinya dengan bahagia. Di sisi lain, setelah menjalani operasi jantung, Beng mulai dilanda kebimbangan. Ia sering gelisah memikirkan semua dosa di masa lalunya, bahkan sampai curhat pada Tony. Tapi Tony hanya tertawa kecil dan berkata, orang seperti Beng terlalu berbakat untuk pensiun. Menurutnya, kalau Beng tidak menyalurkan bakatnya, ia akan kehilangan semangat, melambat, dan perlahan hancur dari dalam dirinya sendiri. Akhirnya, Beng kembali turun ke lapangan. Ia menyiapkan senjata, membawa uang, dan mulai memburu targetnya. Seorang pria yang sedang duduk di dalam mobil. Melihat Beng kembali seperti dulu, Tony merasa puas. Beng membunuh cepat, tanpa ampun. Tony pun memberinya upah dan menyuruhnya menikmati hasil kerja kerasnya. Namun Johnny, putra Tony, justru murka. Ia cemburu karena ayahnya tampak lebih bangga pada Beng daripada pada darah dagingnya sendiri. Bukannya pergi liburan atau bersantai, Beng malah menuju sebuah bangunan tua yang sudah lama terbengkalai. Di sana, sang pemilik bangunan sudah menunggu. Dan ternyata, Beng datang bukan tanpa alasan. Ia berniat membeli bangunan itu meski tujuannya masih misterius. Setelah urusan selesai, Beng pulang ke rumah. Tapi begitu sampai di depan pintu, ia mendapati April sudah menunggunya dengan wajah kesal. April mengeluh karena kunci rumah yang biasa ia gunakan tiba-tiba tidak berfungsi lagi. April mulai curiga dengan perubahan sikap Beng sejak ia keluar dari rumah sakit. Ia menanyakan apa sebenarnya yang dilakukan pihak rumah sakit terhadapnya. Namun Beng hanya terdiam, tanpa sepatah kata pun. Ia lalu memberikan setumpuk uang pada April, dan dengan nada dingin memintanya pergi dari sana. Keesokan harinya, Beng terlihat mengawasi rumah Delani. Ia mengikuti kemanapun Delani pergi. Bahkan ikut masuk ke supermarket yang sama hanya agar bisa lebih dekat dengannya. Mereka akhirnya berpapasan. Delani tampak terkejut, sekaligus bahagia ketika Beng mengungkapkan bahwa dirinya adalah penerima donor jantung dari mendiang suaminya. Suasana sempat canggung, tapi juga terasa hangat di saat yang sama.
Tak ingin pertemuan itu berakhir cepat, Delani mengajak Beng berjalan-jalan ke taman kota agar mereka bisa berbincang lebih lama. Di taman, keduanya mengobrol dengan santai. Beng bercerita bahwa ia bekerja di toko barang antik, tapi berencana berhenti beberapa tahun lagi karena ingin memulai hidup baru di Makassar. Beng belum tahu apa yang akan ia lakukan setelah ini, tapi ia bertekad untuk hidup lebih bijaksana setelah mendapat kesempatan kedua. Sebelum berpisah, Beng berharap bisa bertemu lagi dengan Delani. Delani tersenyum, lalu berpesan agar Beng menjaga jantung milik suaminya dengan sebaik-baiknya. Keesokan harinya, Beng kembali ke markas untuk menemui Tony. Dengan nada tenang tapi tegas, Tony memberinya tugas baru, menghabisi seorang akuntan yang dianggap berkhianat. Beng hanya mengangguk, lalu berangkat ke lokasi yang ditunjuk. Namun, jauh di dalam hatinya mulai muncul keraguan. Ia tak ingin terus hidup di dunia yang penuh darah dan kekerasan. Meski hatinya bimbang, Beng tetap menjalankan tugasnya. Ia bergerak cepat, senyap, dan tanpa banyak bicara, menyelesaikan semuanya seperti mesin pembunuh yang terlatih. Setelah tugas itu selesai, Beng kembali ke markas untuk mengambil bayaran. Namun, kali ini hanya Johnny yang ia temui. Tatapan Johnny penuh curiga, menilai setiap gerak dan ekspresi Beng. Beng mencoba tetap tenang, berbicara seperlunya saja. Namun sikap dinginnya justru membuat Johnny semakin kesal. Ada ketegangan di udara, seolah badai besar sedang menunggu waktu untuk meledak. Tinggal berbinak debat lagi, Johnny akhirnya pergi menemui pacarnya. Tapi begitu sampai di apartemennya, ia malah melihat Momo, rekan sesama anggota, baru aja keluar dari sana. Awalnya Johnny masih berusaha husnuzon, berbaik sangka. Mungkin cuma numpang ngobrol ya. Tapi begitu masuk kamar, semuanya berantakan. Dan dari dalam kamar mandi, terdengar suara air, pacarnya lagi, mandi junub. Seketika darah Johnny langsung naik ke kepala. Amarahnya pun meledak. Boom! Dengan napas tersengal-sengal, Johnny kemudian menemui ayahnya untuk curhat tentang kejadian itu. Di ruangan yang sama, Beng hanya diam mendengarkan percakapan mereka dengan tenang. Tony, yang sudah jelas-jelas marah besar karena ulah Momo, tahu kalau Johnny gak bakal sanggup menghadapi situasi ini sendirian. Maka, tanpa banyak bicara, ia menatap Beng tajam dan berkata pelan tapi tegas, "Selesaikan masalah ini." Momo, yang sama sekali nggak tahu kalau dirinya sedang diburu, terlihat santai menikmati waktu bersama kekasihnya di sebuah museum. Dunia terasa tenang, damai, tapi ketenangan itu cuma bertahan sebentar. Dari kejauhan, ia menangkap sosok Beng, menatap tajam, langkahnya mantap, dan satu hal pasti, ia datang bukan untuk ngobrol santai. Momo langsung sadar, ajalnya sudah mendekat. Dan begitu tugas itu selesai, tanpa ekspresi, Beng meninggalkan tempat itu. Ia lalu pergi menemui Delani yang sedang bermain lembut bersama putranya di taman. Senyum Delani menenangkan, seolah memberi warna baru di tengah hidup Beng yang kelam. Beng dan Delani makin dekat. Delani mengundangnya makan malam di rumah dan Beng menerimanya dengan senang hati. Tapi tanpa mereka sadari, dari kejauhan, April mengawasi. Fiber penting nih. Malam itu, Beng datang ke vape house membawa semua barang milik April. Ia ingin mengakhiri segalanya. April marah, menuduh Beng meninggalkannya demi janda paket ekstra. Ia bahkan mengancam akan membongkar semua rahasia Beng. Tapi Beng tak peduli. Ia pergi begitu saja. Tak lama kemudian, April menemui Johnny. Ia menunjukkan foto Beng bersama Delani di taman. Johnny langsung mengenali wanita itu. Istri dari pria yang jantungnya kini berdetak di tubuh Beng. Johnny mulai merasa ada yang aneh. Ia menduga Delani mendekati Beng bukan sekadar karena simpati,
Tapi karena ia yakin masih ada bagian kecil dari suaminya yang hidup di dalam tubuh Beng, lewat jantung yang berdetak di sana. April makin memperkeruh suasana. Ia bercerita kalau Beng sering menghilang berhari-hari tanpa kabar. Dan yang lebih mencurigakan, ia menemukan selembar kertas berisi alamat misterius di tempat sampah. Semua itu membuat Johnny tak bisa diam. Dengan wajah penuh amarah dan penasaran, ia langsung pergi ke alamat tersebut. Ingin tahu apa sebenarnya yang Beng simpankan dan kenapa semuanya terasa semakin tidak masuk akal. Saat tiba di lokasi, Johnny mendengar suara-suara aneh dari dalam bangunan tua itu. Ia melangkah pelan, penuh waspada, sampai akhirnya matanya membelalak. Yang ia lihat benar-benar di luar nalar. Orang-orang yang seharusnya sudah mati di tangan Beng ternyata masih hidup, bernafas, dan terlihat sehat walafiat. Seketika, Johnny sadar ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik semua ini. Tanpa buang waktu, Johnny langsung memotret semua yang ada di dalam gedung itu. Bukti hidup bahwa para korban Beng ternyata masih bernafas. Namun Momo yang menyadari keberadaannya panik bukan main. Ia berusaha mengejar Johnny, tapi terlambat. Tempat persembunyian mereka sudah terbongkar. Dengan nafas terburu, Momo segera menelpon Beng untuk memperingatkan apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Johnny yang sudah sampai di markas langsung menemui ayahnya. Dengan wajah tegang, ia berkata, Beng selama ini tidak pernah benar-benar membunuh targetnya. Semua orang yang seharusnya mati ternyata disembunyikan di bangunan tua di luar kota. Tony terkejut sekaligus murka melihat semua bukti itu. Baru saat itulah ia sadar sejak keluar dari rumah sakit, Beng bukan lagi orang yang sama. Dulu ia kejam, dingin, tanpa ampun. Tapi sekarang, Beng justru mencoba menebus dosa-dosanya. Ia menyelamatkan orang-orang yang seharusnya jadi target pembunuhan Tony sendiri. Bagi Tony, ini bukan sekedar pengkhianatan, ini penghinaan. Setelah mengetahui kebenaran itu, Tony benar-benar meledak. Rasa kecewa dan amarah bercampur jadi satu. Orang yang paling ia percayai ternyata justru berkhianat. Dengan suara dingin dan penuh dendam, ia memerintahkan Johnny untuk menghabisi semua orang di gedung itu, termasuk Beng. Sementara itu, Beng yang sadar bahaya sudah di depan mata, bergegas menemui Delaney. Ia menyerahkan uang, lalu memintanya segera meninggalkan kota, demi keselamatan mereka berdua. Beng tak banyak bicara pada Delaney. Ia hanya berjanji, setelah semuanya berakhir, ia akan menemuinya lagi. Begitu Delaney pergi, Beng pulang ke rumah dan menyiapkan senjata. Ia tahu, waktunya menghadapi Tony sudah tiba. Namun belum sempat berangkat, anak buah Tony lebih dulu datang, mengepung rumahnya dari segala arah. Dengan refleks tajam dan naluri pembunuh yang masih tertanam, Beng menghabisi mereka satu persatu. Lalu, tanpa buang waktu, ia terbang menuju bangunan tua menggunakan helikopter rumah sakit, bertekad melindungi orang-orang yang dulu pernah ia selamatkan. Begitu mendarat, Beng menyuruh semua orang bersembunyi. Dan benar saja, Johnny datang bersama pasukannya. Baku tembak pun pecah, keras, brutal, tanpa ampun. Fire! Bersama para korban yang kini jadi sekutunya, Beng melawan habis-habisan. Satu demi satu musuh tumbang. Hingga akhirnya, ia berhadapan langsung dengan Johnny. Johnny memohon ampun, tapi Beng tetap menarik pelatuknya. Semua berakhir dalam satu tembakan sunyi. Boom! Setelah menghabisi Johnny, Beng menelepon Tony. Dengan nada tenang tapi penuh amarah, ia berkata, malam ini ia akan datang sendiri. Namun Tony sudah selangkah lebih kejam. Ia menyandera Delaney dan bayinya, mengancam akan membunuh mereka jika Beng berani muncul. Tanpa ragu, Beng langsung berangkat menuju rumah Tony, ditemani orang-orang yang dulu pernah ia selamatkan. Karena kali ini, pertarungan bukan soal dendam, tapi soal menebus segalanya. Begitu tiba, pertempuran besar kembali pecah di halaman rumah.
peluru berterbangan ke segala arah. Beng dan Momo berhasil menerobos masuk, sementara rekan-rekannya menahan anak buah Tony di luar. Di dalam, Momo akhirnya berhadapan dengan salah satu petarung andalan Tony. Tapi bukannya saling tembak, mereka memilih bertarung dengan tangan kosong. Biar greget dan biar satu di antara mereka benar-benar jatuh karena kehormatan. Di dalam rumah, Beng akhirnya menemukan sang bayi di ruang buku. Ia hampir berhasil menolongnya, tapi tiba-tiba April muncul dari belakang dan mencoba menikamnya. Refleks Beng masih tajam. Ia menangkis serangan itu meski harus menahan luka di punggung. April yang panik langsung kabur, meninggalkan Beng yang terengah menahan sakit. Belum sempat bernafas lega, Tony datang membawa kapak. Wajahnya penuh amarah, langkahnya berat, tapi jelas ini duel terakhir. Sayangnya, tubuh tuanya tak lagi secepat dulu. Dengan satu gerakan cepat, Beng berhasil membalikan keadaan. Sementara itu, di luar rumah, rekan-rekan Beng berhasil membebaskan Delany yang dikurung di bagasi mobil. Tanpa pikir panjang, Delany langsung berlari masuk ke rumah. Hanya satu hal di pikirannya, menyelamatkan bayinya. Tiga tahun setelah semua kejadian kelam itu, Beng dan Delany kini hidup damai di sebuah rumah kecil di tepi laut Pantai Losari, Makassar. Mereka membuka warung coto sederhana, sambil merawat sang bayi yang tumbuh menjadi anak ceria dan penuh tawa. Luka masa lalu perlahan sembuh, berganti dengan ketenangan, harapan, dan kehidupan baru yang jauh dari darah dan dendam. Dan begitulah, kisah ini berakhir.